Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita kelas 6 dan kelas ini akan mempelajari baik, sebelum mulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjelajahi sistem tata surya. Nah, sebelum kita menjelajahi sistem tata surya kita, alangkah baiknya kita bernyanyi lagu nasional dulu ya, agar nilai nasional kita itu semakin meningkat. Oke ya. Ayo kita berdiri bersama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, samudra nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, sekarang anak-anak semuanya duduk lagi ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, sekarang Ibu akan melakukan absensi ya. Aisyah, Hadir, Bu. Iya, Hadir. Syria. Hadir. Apakah ada teman yang tidak masuk? Ada, Ibu. Najla. Kemana Najla? Najla izin Bu pulang kampung. Siapa lagi kalau gitu? Ajeng sama Kenapa Ajeng? sakit. Sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang tidak enak badan ya, yang tidak bisa hadir di dalam kelas kita juga, semoga semuanya urusannya dilancarkan dan kesehatan juga diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang menjelajahi sistem tata surya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Gerindang. Mendengar bunyi. Biasanya yang mendengar bunyi itu siapa? Makhluk siapa? Makhluk hidup. Siapa aja? Manusia. Nah, manusia dan hewan itu tinggalnya di mana? Di bumi. Di bumi. Bumi itu termasuk tata surya atau tidak? Iya. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak bisa membuktikan tata surya sebagai sebuah sistem beserta karakteristiknya berdasarkan hasil dari penelusuran kita. Lalu, Ibu harap kalian bisa menganalisis nih perbedaan karakteristik antara planet dan mengaitkannya dengan jarak terhadap matahari. Lalu yang terakhir, anak-anak semua dapat membuat pengelompokan planet berdasarkan data-data yang disajikan. Jadi, Ibu, kalian bawa nggak barang-barang yang Ibu bilang? Bawa, Bu. Oke. Nah, anak-anak udah siap belum belajarnya? Sudah. Sudah siap ya? Hari ini kita akan menonton film dulu. Ada yang tahu nggak film apa? Tata surya. Pintar Via. Oke, kita nonton ya filmnya bersama-sama. Wow, ini Vin. Ibu sebutin aja ya. Wow, ini perjalanan Upin dan Ipin ke tata surya kita. Anak-anak tahu nggak kita ini bumi tinggalnya di galaksi mana? Ada yang tahu? Di galaksi mana kita tinggal? Galaksi Bima Sakti. Sakti. Galaksi Bima Sakti.
pause aja deh, Cik. Ada time lapse gak? Panas banget. Tarik. Aku nyala dulu tarik. Putaris itu adalah planet Merkurius, planet yang paling kecil dan yang paling dekat dengan matahari. Kira-kira planet terbesarnya apa? Ada yang tahu? Neptunus, Jupiter. Jupiter. Ibu itu batu-batu apa bu namanya? Ini namanya bebatuan galaksi yang kalau misalkan jatuh akan menjadi meteor. Nah, ini dia planet terbesar yang ada di sistem tata surya kita. Planet Jupiter. Nah, kalau yang ada cincinnya, ada yang tahu? Saturnus. Betul. Soalnya cantik. Planet yang paling cantik, Saturnus. Zuhal bukan itu. Nah, itu adalah bebatuan yang mengelilingi planet Saturnus. Cantik banget ya. Masya Allah. Masih. Ibu kok mereka kabur sih bu? Karena di luar angkasa itu tidak ada gravitasi, makanya mereka melayang-layang. Ini masih panas atau tidak? Wah, alien! Ada alien! Apa kalian beneran ada? Yang tahu. Nah, oke. Sekarang kembali fokus ya. Dari film Upin Ipin tadi dikatakan sama Upin Ipin ada berapa planet? Ada 8. Dan yang paling ujung itu ada apa? Matahari. Ada matahari. Setelah matahari ada planet apa? Merkurius. Habis Merkurius, Venus. Venus. Habis Venus baru Bumi. Bumi. Kalau Bumi ada satelitnya. Apa tuh satelitnya Bumi? Bulan. Lalu habis Bumi Mars. Habis Mars Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, matahari merupakan bintang terbesar di tata surya, memiliki diameter 1.400 km yang 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Wow, besar banget. Matahari memiliki suhu inti sekitar 15 juta derajat Celcius. Jadi matahari ini sangat panas, sangat panas. Matahari merupakan sumber energi utama di tata surya kita. Selanjutnya ada Merkurius yang mempunyai ukuran yang paling kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa Merkurius ini adalah planet yang paling terkecil di sistem tata surya kita, dengan diameter 4.879 km serta tidak mempunyai atmosfer. Jadi Merkurius itu planetnya panas karena dekat dengan matahari dan tidak memiliki atmosfer, sehingga angkasa dalam planet ini terlihat gelap dan memiliki suhu yang sangat ekstrim. Atmosfer itu apa bu? Atmosfer itu adalah udara yang melindungi planet.
Fun fact-nya, bumi kita ini 75%-nya itu terisi dengan air. Jadi daratannya itu sedikit dan juga memiliki atmosfer. Jadi kita bisa ada oksigen, kita bisa menapak di tanah. Kalau kita nggak ada gravitasinya, apa yang akan terjadi? Kita akan melayang. Makanya di bumi itu ada atmosfernya, ada nitrogennya, dan memiliki banyak oksigen untuk kita hirup. Lalu ada Mars. Planet Mars menunjukkan permukaan yang kering, berdebu, dan berbatu. Bagian selatan planet ini jauh lebih kasar dan dengan lebih banyak kawah dan dataran tinggi. Menurut Kak Yuliani, Mars itu bisa nggak ditinggali sama manusia? Enggak. Kenapa? Soalnya berdebu sama berbatu terus kering. Jadi kayak banyak kawah. iya. Banyak kawahnya. Manusia kan nggak bisa hidup. Iya, ntar Berdebu, polusi. dan juga jauh yang nggak ada air, Iya. ya nggak ada air, oksigennya kurang, atmosfernya panas. Lalu selanjutnya Jupiter, planet yang paling terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari planet lainnya. Lalu Jupiter memiliki daya tarik gravitasi sebesar 2,65 kali lipat dari bumi. Daya tarik gravitasinya ya, Jupiter memiliki kepadatan yang relatif rendah, bahkan lebih kecil dari air. Jadi para astronot itu kalau mendekati planet Jupiter, mereka tidak bisa mendarat. Karena apa? Karena memiliki kepadatan itu yang lebih rendah, bahkan lebih kecil dari air. Jadi dia permukaannya itu lebih rendah daripada air. Air aja kita injak langsung tenggelam kan. Iya. Nah ini bahkan lebih rendah. Berarti nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain, dia itu seperti kabut asap yang mengelilingi. Wow. Lalu ada Saturnus nih, planet yang paling cantik dan spektakuler karena sangat indah dan kokoh. Cincinnya terbuat dari bongkahan es, debu karbon, serta terbuat dari batu. Cincin planet Saturnus juga merupakan cincin terluas yang ada di tata surya loh. Lalu selanjutnya ada Uranus, planet ke-7 dari matahari. Lalu permukaan Uranus ini sangat dingin karena jaraknya yang jauh dari matahari. Keurutan keberapa ini Uranus? Ke-7. Matahari menyinari Uranus selama 20 tahun lamanya. Karena semua planet itu berputar mengelilingi matahari, jadi waktu yang dibutuhkan Uranus untuk disinari matahari itu dia harus menunggu selama 20 tahun lamanya. Iya, dingin banget. Makanya dia dikatakan sebagai planet yang dingin gitu. Selain Uranus, ada juga Neptunus yang memiliki warna cerah biru kehijauan, sehingga dijuluki pembuat ulah karena seringkali beredar di luar garis orbit. Jadi semua planet kan mengelilingi matahari ada orbitnya. Nah kalau Neptunus dia itu suka keluar dari orbit kita. Jadi kadang ada di orbit matahari, kadang di luar orbit. Suka-suka dia ya. Ya, suka-suka si Neptunus. Nah contohnya seperti ini. Apa itu? Ini adalah sistem tata surya kita. Siapa yang mau coba untuk mengaitkan dan mengurut? Ini ada matahari, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan ada juga komet. Nah tugasnya Syukria untuk mengurutkan nih dari matahari, selanjutnya matahari apa tadi? Tadi matahari Merkurius. Merkurius. Oke, sekarang giliran Syukria ya. Ayo Syukria maju.
Dijelaskan ya. Baik, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ini ada matahari. Yang kedua ada Merkurius. Yang ketiga ada Venus. Yang keempat ini ada bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Sekarang dijelaskan bahan-bahannya tadi yang dipakai apa aja. Nah, bahan-bahannya itu ada plastisin, karton, tip X, lem, dan double tip. Nah, cara pengerjaannya itu pertama bulatin plastisin dulu sehingga menyerupai bentuk planet. Lalu yang kedua berikan penanda nama planet kayak ini nih. Itu pakai double tip belakangnya. Nah, di situ potong karton menjadi persegi panjang. Habis itu buat garis orbit kayak gini, pakai tip X. Habis itu tempelin plastisin sesuai dengan orbitnya. Habis itu tempelin penandanya. Jadi deh. Tepuk tangan semuanya. Oke, boleh silakan duduk. Mulai. Nah, karena sudah selesai, dikumpulin ya hasilnya. Oke, terima kasih. Baik Ibu, kertasnya. Iya, sebentar. Gua ambil ya. Iya Bu. Iya, Ibu. Nah, karena pembelajarannya sudah mau selesai, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, anak-anak sudah mengetahui tentang karakteristik dari masing-masing planet ya? Iya, Bu. Sudah. Planet terbesar tadi apa? Jupiter. Dan yang terkecil? Yang terkecil Merkurius. Oke. Kalau gitu, ini adalah lembar evaluasi. Kalian harus mengerjakannya di rumah dan minggu depan harus segera dikumpulkan ya. Baik, Bu. Oke. Ini lucu banget. Jangan lupa diisi ya. Baik, Ibu.
sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu mau tanya gimana hari ini pembelajarannya menyenangkan? Apanya yang seru? Bikin lah. Oke, apakah semuanya jadi paham sekarang tentang manusia? Ya, paham ya. Ibu harap di pembelajaran yang selanjutnya juga kalian bisa memahami pembelajaran tersebut ya. Baik, Bu.